995 atau totalnya di Jakarta tahun 2010 itu 7.979.983. Itu hampir 8 juta kendaraan. Wow, padahal pertambahan jalan sangat sedikit. Dan saya membayangkan kalau Anda mengendarai mobil di Jakarta bahwa Anda akan ditabrak motor itu pasti terjadi. Betul ya? Bisa ditabrak sehari sekali lah, kalau enggak 2 hari sekali, Anda pasti ditabrak motor, betul ya? Karena motor mau jalan begitu banyak, sementara Anda harus jalan juga. Jadi motor pasti akan menabrak Anda 2 hari sekali atau seminggu sekali. Tetapi kalau jumlah ini bertambah terus, maka saya yakin sebulan sekali minimal Anda akan menabrak motor, betul ya? Itu tinggal menunggu waktu, betul ya? Nah, ini kan harus dipecahkan secara cerdas dan ada Bang Jokowi di sini. Mahasiswa, ada yang mau menanyakan sesuatu? Kasih, baik, silakan. Soal kendaraan ya. Sebagai calon gubernur DKI Jakarta, seyogyanya Pak Jokowi itu mengetahui segala sesuatu tentang DKI Jakarta tentunya. Saya ingin bertanya, berapa pertambahan mobil dan motor per hari di Provinsi DKI Jakarta? Dan di Jabodetabek pada umumnya. Dan sebagai tambahan, berapa jumlah kendaraan yang lalu lalang di Jakarta per hari? Dan juga ini karena ahli matematik ya ditanya begitu semua. Saya rasa cukup ya secara matematika. Iya loh. Ini hitung-hitungan kalau ya, hitung-hitungan. Jadi kita nggak bicara Jakarta ya, bicara Jabodetabek. Itu pertumbuhan untuk mobil. Per hari ya? Per hari kira-kira 400 sampai 440. Mobil per hari pertumbuhannya. Besar sekali, kalikan untuk setahun berapa? Motor Pak? Kemudian untuk motornya kira-kira 1.300 per hari juga. Wow. Bayangkan. Helm Pak, helm. Jangan. Helmnya jangan ditanya Pak. Karena satu motor helmnya bisa 2 Pak. Iya. Sehingga silakan Bang. Sehingga memang kita ini kejar-kejaran dengan waktu. Apa yang harus dikejar? Kalau dengan pertumbuhan mobil dan motor seperti itu, mestinya jalan dilebarkan. Tapi kan sekarang juga sudah tidak mungkin dilebarkan. Sehingga yang perlu dilakukan adalah segera eksekusi yang namanya blueprint untuk transportasi massal di Jakarta dan sekitarnya, Jabodetabek. Harus terintegrasi. Baik yang namanya monorail, yang namanya MRT, yang namanya busway, itu harus segera, ini darurat sekali, harus segera dengan speed yang tinggi dieksekusi, dilaksanakan dan dikawal sampai selesai. Itu tugasnya gubernur. Karena apa? Kalau kita nggak kerja cepet-cepetan, akan didahului oleh yang namanya pertumbuhan mobil dan motor. Padahal blueprintnya juga sudah ada. Tinggal itu, eksekusi, laksanakan, kawal sampai ada selesai. terobosan-terobosan nggak Pak? Misalkan kalau di negara ASEAN itu, umumnya mereka memilih monorail atau skate train gitu ya. Karena kan kalau Transjakarta seperti itu kan mengambil sepertiga badan jalan. Kalau pakai subway atau yang bawah tanah gitu, yang di atas saja sudah banjir apalagi yang di bawah misalnya. Ada alternatif nggak? Ya, jadi memang yang namanya monorail atau skytrain ini memang bisa cepat dilaksanakan. Perkiraan kita kebutuhan di Jakarta itu 100 km untuk monorail dan skytrain yang di atas ya. Dan itu bisa dikerjakan perkiraan kita. Kalau paling cepat 3 tahun dan paling lambat itu kira-kira 4 tahun. Ini dengan speed yang tinggi. Tetapi juga, ini tadi juga kami sampaikan mengenai yang subway bawah tanah, MRT ya, memang ada problem. Kita ada banjir, ada drainase juga yang bisa masuk ke sana. Sehingga memang yang paling cepat memang yang monorail dan skytrain ya. Kemudian memang ini ada masalah yang namanya busway ya, atau Transjakarta. Problemnya adalah ada separuh dari jalan ini yang dipakai oleh busway. Ada yang sepertiga dari lebar jalan yang dipakai oleh busway. Sehingga kalau yang namanya nanti monorail selesai, MRT-nya selesai, busway-nya ini mestinya juga digeser, tidak di tempat-tempat yang ada
keramaian yang padat. Tapi yang paling penting juga adalah redesain tata ruang. Redesain tata ruang. Karena apa? Sekarang ini kantornya ada di Kuningan, kantornya ada di Tamrin, kantornya ada di Sudirman. Dan karyawan-karyawan yang ada di situ itu rumahnya di Tangerang, di Bekasi. Sehingga apa? Lalu lalang dari Jakarta dan sekitar Jakarta, Bekasi, Tangerang untuk menuju ke titik-titik kantor tadi membutuhkan mobilisasi apa? Dengan sepeda motor, dengan mobil. Inilah yang menambah keruwetan. Sehingga yang paling benar adalah apa? Di dekat-dekat kawasan itu harus ada apartemen yang murah, rusunawa yang murah, yang bisa dibeli oleh karyawan-karyawan yang bekerja di Kuningan, di Tamrin, dan di Sudirman. Baik. Ini yang mengurangi banyak. Ya. Kemudian juga banyak kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Pola perjalanan orang ini tidak dilihat, tidak dikalkulasi. Yang disesuaikan dengan trayek dari angkutan umum yang ada. Sekarang ini trayek yang ada ini banyak yang keliru. Artinya apa? Karena apa? Mereka meminta trayek itu dengan membayar. Tidak disesuaikan dengan kebutuhan. Pola perjalanan orang dari misalnya dari Klender ke Pasar Rumput itu seperti apa? Dari ke Blok M menuju ke kota ini seperti apa? Kebutuhannya berapa? Mestinya disesuaikan dengan kebutuhan. Bukan permintaan trayek dari pengusaha angkutan. Ini yang harus dibenarkan. Baik, berarti Bapak udah mensurvei dengan seksama ya mengenai Jakarta ini ya. Detail sekali. Baik. Hanya saya sudah juga coba yang namanya busway, saya sudah nyoba. Nunggu berapa jam saya coba. Berapa lama Bapak nunggu 30 busway? sampai 1 jam lebih. Baik, kalau Baru naik mobil dapat. udah nyampe ya Pak ya? Iya. Kemudian macet. Mikrolet juga sudah saya coba. Metro Mini saya coba. Kopaja saya coba. Ini yang memang semuanya harus benarkan, dibetulkan. Baik, terima kasih banyak Pak Jokowi. Kita akan melihat tanggapan dari teman-teman yang lainnya di sini. Ya kalau melihat penampilan Yoga Irama ini, tapi bukan berarti Irama yang lain ya. Kan itu kita teringat juga soal isu SARA katanya. Ini pendidikan politik loh ini ya. Ada mungkin mahasiswa yang mau menanggapi soal isu SARA? Silakan. Ya, siapa lagi? Ada ya Siapa dari lagi? sana? Boleh, siap. Kalau tadi memang disinggung oleh Mas Effendi Ghazali tentang isu SARA, ini saya menarik juga nih, saya ingin berkomentar sedikit ya. Nah, saya kira memang ada baiknya kita berfokus pada isu SARA dalam penggunaannya ini, dalam rangka kampanye. Karena apa? Memang isu SARA ini memang sangat rentan terjadi dalam masyarakat kita, terutama di Indonesia, terlebih di Jakarta. Yang memang kita tahu, Jakarta saat ini bukan saja dimiliki oleh satu orang suku, tapi juga memang banyak masyarakat Indonesia yang kini menjadi bagian dari Jakarta. Nah, tapi terlepas dari itu semua, saya kira yang perlu kita cermati, yang perlu kita garis bawahi, bahwa yang harus dikedepankan itu bukanlah kepentingan pribadi, tapi merupakan kepentingan bangsa dan negara dan kepentingan persatuan Indonesia. Itu saya kira. Terima kasih. Coba mau menanggapi. Saya ingin menanggapi, saya rasa hal itu udah nggak perlu dirisaukan lagi ya. Soalnya Pancasila pada sila pertama itu berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Dan sila ketiga itu berbunyi persatuan Indonesia. Seneng. Silakan, Tinatun. Ya, bukan. Yang aslinya udah kurus. Hal itu udah lewat lah gitu. Sekarang tuh zamannya mahasiswa-mahasiswi untuk mencerdaskan pemilih kita gitu kan. Di lingkungan rumah dan lingkungan sekitar kita. Terima kasih. Mau menanggapi lagi? Mau ditanggapi lagi silakan. sedikit? Ya. Sepakat dengan Mbak Tinatun tadi. Bukan. Ya. Boleh. Baik. Ya. Bercanda, mahasiswa saling bercanda, ya. Baik. Intinya apapun tindakan yang diambil oleh para calon pemimpin kita, yaitu di Jakarta ya, terlebih lagi apapun isu politik yang berkembang dan yang terjadi dengan pemilu kada di Jakarta, saya kira itu semua bukanlah menjadi halangan bagi kita untuk bisa bersatu. Karena apa? Memang DKI Jakarta bukan milik satu atau dua orang, tapi memang milik bangsa Indonesia. Saya kira terima kasih. Assalamualaikum. Maci Mas Tompi. Oh ya Allah. Banyak sekali artis kita pada malam hari ini. Saya mau nanya Mas ke Tompi. Bang Jokowi ya. Kalau melihat Oma Irama ya di luar Yoga Irama ini, lagu apa yang Bang Jokowi suka dari Oma Irama?
Wah banyak sekali. Iya. Ada yang begadang, Oh. darah muda, Judi gimana? judi juga, Ya. kemudian Lagunya yang disukai ya? Iya, lagunya bukan. Ya, terus Kemudian 135 juta itu juga senang. tunggu. Banyak nih. Sebentar, sebelum nyanyi saya mau cek. Pak Isa katanya juga penggemar berat. Lagu 135 juta bisa? Saya juga hafal lagu Roma Irama Ya, yang mana? yang 245 juta. Oh, sudah bukan 135, sekarang 245. Yuk, bangun-bangun sedikit. 245 juta penduduk Indonesia. Terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Ada Sunda, ada Jawa, ada India, ada Arab, ada Ahok, Ya dong. Dan banyak dan banyak lagi yang lainnya. Tapi ini realistis ya kan. Dulu kan ada Sunda, ada Batak, ada Jawa dan lain-lain. Tetapi lama-lama yang masuk ke bangsa Indonesia kan ada juga keturunan Arab, keturunan India. Tadi katanya Ahok, keturunan Cina dan lain-lain ya. Bahkan juga ada itu ya. Ada yang naturalisasi coba bayangkan ya. Oh, Ya kan? Latino. Siapa? Ada Irfan Bahdim. Ada Gonzales dan banyak lagi yang lainnya. Ya. Nyanyi bareng. Boleh semuanya berdiri ya. Lebih dari 200 juta jiwa penduduk Indonesia, terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Ada Sunda, ada Jawa, Aceh, Bugis, Batak, dan banyak lagi yang lainnya. 145 juta penduduk Indonesia. Dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Jangan cuma cerdas secara rasional, tapi cerdas juga secara rasa. Pakai hati nurani Anda. Rinso cair, membersihkan 2 kali lebih efektif dari sabun bubuk.